Halo, saya Giovanni Teresia Liswadi dengan NIM 2018-01-15-10-20. Di sini saya akan menjelaskan, kali ini saya akan mengimplementasikan aplikasi Odoo. Sebelumnya apa sih aplikasi Odoo itu? Odoo adalah rangkaian aplikasi bisnis open source dengan berbagai fungsi manajemen seperti CRM, e-commerce, accounting, tagihan, dan lain-lain. Di sini banyak banget fungsi-fungsi yang dapat kita jalankan atau kita pakai, seperti accounting, produksi, pemasaran. Tapi yang mau saya demokan dan saya jelaskan sedikit adalah e-commerce, yaitu fungsi e-commerce. Di sini sudah terpasang ya, kita langsung ke situs webnya. Kalau kita pasang e-commerce, dia akan otomatis terbuat situs webnya, di mana ada analitiknya di halaman pertamanya. Di sini ada keterangan yang sudah order tetapi belum bayar. Unpaid order ada 3. Terus di sini ada grafik-grafik yang bisa kita gunakan ya, kayak grafik visitnya siapa saja, berapa banyak yang sudah mengunjungi halaman website kita. Tapi kita mau langsung ke halaman e-commerce-nya. Nah, ini halaman utama e-commerce-nya. Di sini ada fitur-fitur seperti trolley, account, sosial media. Di sini juga kita bisa ganti bahasa ya. Bisa kita tambahin bahasa sesuai negara kita. Terus setiap halaman ini bisa kita edit dengan klik sunting. Kita bisa edit tambahin struktur atau fitur-fitur lain dan sesuai keinginan kita. Kita juga bisa edit teks. Misalkan kita mau edit teks ini. Jadi professional designer. Nah, setiap kita udah ngedit, kita harus klik simpan. Kalau kita nggak jadi nih ngeditnya, kita klik abaikan. Tapi kalau kita jadi ngeditnya, kita klik simpan, maka akan ke loading ulang nih halamannya. Nah, udah keganti, kita langsung ke tokonya. Layaknya e-commerce seperti Zalora, Sociola, dan lain-lainnya. Di sini ada foto-foto produk yang kita jual. Ini udah beberapa saya masukkan. Misalkan kita mau masukkan produk baru, kita klik buat baru di sini. Nah, di sini juga kita bisa buat baru laman, acara. Tapi karena kita mau tambahin produk, kita klik yang produk. Nah, kita masukin dulu nih namanya. Kita mau masukin produk apa? Nah, kalau kita udah masukin namanya, kita klik lanjutkan. Maka dia akan loading. Masuk ke halaman ini, kita bisa edit. Kita bisa masukin harganya. Misalkan nah, kalau kita mau masukin gambarnya, kita klik 2 kali aja. Nah, ini bisa add URL. Kalau misalkan kita mau masukin gambar pakai URL. Tapi kita kalau mau buka galeri kita, file kita bisa ke upload image. Nah, kita cari foto yang diinginkan. Maka langsung masuk ke sini ya. Terus kalau e-commerce itu kan biasanya ada keterangan deskripsi barang yang dijual. Kita masukin misalkan warnanya apa, warna yang tersedianya apa, misalkan baby blue,
size-nya biasanya sweater all size ya, all size fit to XL, misalkan begitu. Terus masa halamannya begini aja, kita mau tambahin lagi deh biar lebih jelas gambarnya. Kita tambahin picture. Nah, di sini headline-nya kita bisa ganti sesuai nama produk atau apapun itu. Bahkan sesuai nama produk ya. Sweater BTS. Nah, di sini kita bisa tambahin tagline lain yang bikin minat orang untuk beli. Misalkan begini ya. Di sini fotonya bisa kita ganti sesuaiin sama foto produknya. Terus ini juga kata-kata di bawah bisa kita ganti. Misalkan nah, kayak gini aja ya. Jangan lupa kita simpan. Nah, jadinya gini. Ini kan belum ke publish ya. Di sini masih unpublished. Kalau unpublished, nanti nggak muncul di tokonya, jadi kita publish. Kita masuk ke tokonya, muncul ya barang baru yang udah kita masukin. Misalkan kita mau beli nih, kita masukin keranjang, add to cart. Nah, di sini langsung masuk ke halaman ini. Kalau mau langsung check out, kita klik proses check out. Terus kalau ada kode promo, kita bisa masukin kode promonya di sini. Terus, tapi kalau kita mau belanja lagi, kita bisa klik continue shopping. Kita klik continue, balik ke halaman toko tadi, kita bisa masukin produk yang lain. Nah, kalau udah nih kita mau proses check out. Maka muncul alamat buat tagihan dan shippingnya. Ini bisa diedit. Sebelumnya saya sudah coba, jadi langsung ada alamatnya. Tapi kalau yang buat pertama kali, pasti diminta mengetikkan alamat lengkapnya. Terus di sini bayar dengan transfer rekening. Ini ada keterangan produk yang kita beli, ada pajak, totalnya berapa. Terus kalau udah mau bayar, kita klik bayar sekarang. Maka muncul ke halaman payment information, ada nomor ordernya, terus produknya, kuantitasnya, total harganya, total yang harus kita bayarnya berapa ya, di sini ada semua. Dan trolinya langsung jadi 0 karena dia terintegrasi ya.
kita bisa edit menunya. Misalkan di sininya kita mau tambahin apa lagi, kontak us, toko, atau apapun itu. Bisa kita hapus juga ya, misalkan kita mau hilangin kontak us. Bisa nih, kalau kita hilangin, dia akan ke loading ulang halaman ini, kontak us-nya hilang. Nah, karena Odoo itu aplikasi yang terintegrasi satu sama lain, nggak hanya e-commerce yang bisa kita gunain. Misalkan kita udah buat e-commerce nih, tapi kalau kita udah pasang penjualan, pembelian, penagihan, ini juga akan nyambung. Misalkan tadi kita udah masukin barang-barang di toko e-commerce kita ya, terus kita buka penjualan. Di sini dia juga nyambung, karena produknya juga masuk ke fitur penjualan ini. Jadi memang benar-benar terintegrasi, fitur yang lain dengan satu sama lainnya terintegrasi di sini. Benar-benar terintegrasi satu sama lain fiturnya. Nih, unpaid ordernya langsung nambah jadi 4 ya. Kayaknya cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan saya demokan mengenai salah satu fitur di Odoo, yaitu e-commerce. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin kalau dimintai saran dari saya ya, sedikit saran dari saya. Aplikasi Odoo ini pemakaiannya dalam arti untuk kita beradaptasi dengan aplikasi ini cukup susah ya menurut saya, karena untuk mengeditnya, terus untuk mengetahui peletakannya itu cukup sulit. Misalkan kita mau edit tuh, terus loadingnya juga agak lama ya. Jangan di sini dieditnya. Loadingnya agak lama dan agak sulit untuk menyesuaikannya. Misalkan kita mau edit tambahin rating. E-commerce kan biasanya ada ratingnya ya. Nah, kita klik. Dia tuh nggak bisa diletakin di mana aja gitu ya. Kita mau edit. Nah, dia tuh misalkan kita klik teksnya ya langsung muncul aja. Misalkan kita mau klik bintangnya nih, mau ganti jadi bintang 5, kita harus cari nih di sini buat ganti bintang tuh di mana. Seharusnya biar memudahkan ya. Misalkan kita mau ganti bintang, otomatis terarahkan gitu loh, gantinya di rating.
gitu. Kan kayak gini picture yang mau kita ganti latar belakang yang mana nih? Kayak uh, agak keliru gitu. Terus untuk penyimpanan posisi-posisinya juga agak sulit ya. Jadi kalau belum yang terbiasa, mungkin akan kesulitan untuk mengedit menjadi sesuatu yang mereka benar-benar inginkan. Untuk beradaptasinya cukup lama lah menggunakan aplikasi ini. Kayaknya cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.